Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Oke. Sekarang kita di sini akan membahas tentang tugas kelompok kita, tugas bahasa Indonesia yang diberikan langsung oleh dosen kita, Pak Ahmad Yuhdi. Untuk pembahasannya akan kita bahas sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan mulai presentasinya, yang dimana pembahasan nomor 1 akan dibacakan langsung oleh Kak Nisa. Kepada Kak Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Anissa Mutia Rahma dengan MPM 208400241. Saya akan membahas soal yang pertama, yaitu kemukakan 4 alasan Slamet Mulyana terkait pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jawabannya adalah yang pertama, yaitu faktor sejarah. Bahasa Melayu sudah dari dulu menjadi bahasa penghubung antar suku di Kepulauan Nusantara ini. Digunakan untuk bahasa antar satu orang ke orang yang lain. Misalnya bahasa perdagangan, bahasa pergaulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, persebaran bahasa Melayu lebih luas di Indonesia daripada bahasa daerah lainnya. Lalu yang kedua, bahasa Melayu bahasanya lebih sederhana. Oleh karena itu, bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan lebih suka dipakai oleh orang Nusantara dulu. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Suku yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Oleh karena itu, banyak suku yang sadar bahwa perlunya sarana komunikasi nasional dapat mempersatukan seluruh bangsa tanpa dapat menonjolkan sikap kedaerahannya. Yang terakhir yaitu kesanggupan pada bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia dapat dibuktikan bahwa bahasa itu dapat merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan penjelasan secara jelas. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Kak Nisa untuk pembahasan nomor 1. Lanjut nomor 2 akan dibahas oleh Bang Hendra. Kepada Bang Hendra, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, lembaga kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang. Dan pelajar membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang terakhir dan yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional, itu masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Sekian dan terima kasih. Lanjut nomor 3 dibacakan oleh saya sendiri, Tiara Putri Surbakti dengan MPM 208400225.
Pertanyaannya, jelaskan aturan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik dan tunjukkanlah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jawabannya, bahasa suku bangsa tertentu tidak boleh mengisi ruang publik, seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa tidak boleh mengisi ruang publik karena sulit dipahami suku bangsa lain, seperti Bugis ataupun Alor. Untuk itu, bahasa Jawa atau bahasa-bahasa tertentu lainnya tidak boleh mengisi bahasa ruang publik. Yang kedua, di ruang publik juga tidak boleh menggunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya. Hal itu juga berkenan dengan pemahaman publik. Jika ditulis dengan bahasa asing, maka publik tidak bisa memahami ruang publik itu. Meskipun ada anggota masyarakat yang memahaminya, tetapi tidak semua anggota masyarakat dapat memahami bahasa asing dengan baik. Oleh karena itu, bahasa asing tidak boleh digunakan di dalam bahasa publik. Oke, contoh untuk kesalahan dalam bahasa publik yaitu misalnya seperti pangkas rambut. Pangkas rambut banyak sekali kita temui atau orang-orang sekitar kita menyebutnya dengan barbershop. Padahal sebenarnya itu barbershop merupakan bahasa asing. Yang sebenarnya bahasa publiknya itu pangkas rambut. Yang kedua, contohnya itu seperti penjahit Eropa. Kita sering menyebut penjahit Eropa dengan Eropa tailor, padahal itu juga merupakan bahasa asing. Dan contoh yang terakhir itu seperti tempat istirahat. Kita sering menyebutnya dengan rest area, padahal rest area tersebut juga merupakan dari bahasa asing, bukan merupakan bahasa publik. Sekian penjelasan dari saya tentang bahasa publik. Terima kasih. Dan untuk nomor selanjutnya, nomor 4, saya serahkan kepada Kak Nanda. Kepada Kak Nanda, dipersilakan. Nama saya Ananda Putri, nomor NPM saya 208400238. Pertanyaannya, mengapa teks Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia"? Jawabannya, butir Sumpah ketiga dalam Sumpah Pemuda ini, jika dibandingkan dengan dua butir lainnya berbeda secara signifikan terkait dengan verba atau kata kerja yang digunakan dalam rumusan tersebut. Verba pada rumusan Sumpah ketiga adalah menjunjung. Penggunaan kata menjunjung pada Sumpah ketiga tersebut tentu bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi, dibandingkan dengan konsep tanah tumpah darah dan bangsa Indonesia, sesuatu yang lebih konkret sekaligus dinamis bagi terus terwujudnya persatuan di negeri ini adalah bahasa Indonesia. Kata menjunjung bernuansa makna menghormati sekaligus mengaku, tetapi kata mengaku tidak serta-merta bernuansa makna menjunjung atau menghormati. Kata mengaku itu menyentuh aspek batin, apa yang dibatini dan diyakini. Sebaliknya, kata menjunjung itu mengacu kepada suatu keharusan sikap yang konkret. Demikian pun dengan diksi menjunjung dalam rumusan Sumpah ketiga Sumpah Pemuda mengacu kepada suatu keharusan sikap yang nyata. Bahasa Indonesia tidak cukup hanya diakui, tetapi harus lebih dari itu, yakni dijunjung. Malah perlu selalu dijunjung tinggi. Merujuk pada butir ketiga Sumpah Pemuda, menandai bahwa bahasa menunjukkan identitas bangsa. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menyiratkan makna tanggung jawab kita sebagai warga negara. Salah satu makna dalam butir itu secara konkret ialah pemuda Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, para pemuda juga harus bangga akan bahasa pemersatu atas beragamnya bahasa daerah di Indonesia. Terima kasih. Untuk nomor selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Arif. Pada Bang Arif, saya persilakan untuk membahas tentang nomor 5. Ya, kepada Bang Arif, saya persilakan untuk membahas soal nomor 5. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, NPM 208400243. Nomor 5, jelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia
Melayu sebagai asal mula bahasa Indonesia sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini diketahui dari banyaknya fakta sejarah yang ditemukan. Dan keputusan resmi tersebut, Saksi A Butir 8 dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, bahasa Melayu telah digunakan sebelum ada nama Indonesia. Bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa penghubung dan perniagaan. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa utama. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Arif untuk penjelasannya. Demikianlah pembahasan kita tentang presentasi kali ini. Oke, untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan. Saya silakan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bang. Saya ingin bertanya, mengapa bangsa Indonesia dapat menerima sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia? Terima kasih Bang Arif atas pertanyaannya. Oh, sorry. Iya, Bang Hendra, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya di nomor 1. Mengapa bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan lebih suka dipakai orang Nusantara? Terima kasih. Atas pertanyaannya, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya atau yang kurang paham? Oke, tidak. Oke, terima kasih. Baiklah, saya Anissa Mutia akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hendra, yaitu pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu untuk bahasa Indonesia? Jadi jawabannya, karena bahasa Melayu lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari. Itu saja jawabannya, terima kasih. Gimana kepada Bang Hendra? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Saudari Ananda Putri, mengapa bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan lebih suka dipakai oleh orang Nusantara? Jawabannya yaitu karena bahasa Melayu lebih sederhana dan bahasanya tidak mengenal tingkat-tingkatan bahasa atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus. Oleh karena itu, bahasa Melayu lebih suka dipakai oleh orang-orang Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Dapat diterima ya Kak atas jawabannya. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kali ini. Saya selaku moderator serta ketua kelompok untuk kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan